Kalian berdua ngapain ada di sini? Ini sudah malam. Kenapa kamu bisa ada di sini sama Rina? Tidak ada apa-apa Dina, kita cuma bahas pekerjaan rumah. Selain itu kita juga bahas soal Dinda. Iya Bu Dina, saya dan Pak Adi hanya membahas soal Dinda dan juga pekerjaan rumah. Kita tidak membahas apapun kok. Tapi kenapa harus malam-malam begini? Apalagi di ruang kerja. Kenapa nggak bahas besok aja? Atau kamu bisa membahasnya dengan saya? Kenapa harus sama Mas Adi? Rina, tolong jaga Dinda baik-baik ya. Saya mungkin pulang agak larut. Tentu Bu Dina, jangan khawatir. Saya akan pastikan semuanya baik-baik saja. Anak pintar, Mama kerja dulu ya. Kamu di sini sama Susi Rini. Jangan nakal ya. Papa kamu juga bakalan kerja di rumah. Jangan lupa ya, abis ini kamu langsung mandiin Dinda ya. Terus susu dan makanannya harus sesuai jadwal yang saya kasih. Jangan biarkan dia kelamaan tidur siangnya. Bu Dina tenang aja, saya akan melakukan sesuai dengan apa yang Ibu bilang. Dinda pasti aman di tangan saya. Jadi Bu Dina tidak perlu khawatir. Kamu serius gak mau aku antar Dina? Mumpung aku lagi di rumah. Justru karena kamu lagi di rumah, mendingan kamu istirahat aja. Aku nggak masalah kok berangkat kerja sendirian. Lagi pula kan aku udah biasa. Kamu di sini aja ya jagain Dinda. Oke kalau gitu, nanti pulangnya aku jemput ya. Kamu cetak aku aja pulang jam berapa? Iya Mas, kalau gitu aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati. Rina, saya harus bilang, kamu memang babysitter terbaik yang pernah kami miliki. Terima kasih sudah menjaga anak saya dengan baik. Terima kasih Pak Adi. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Saya juga kan sudah berjanji untuk bekerja dengan baik. Selain itu Dinda anak yang baik dan pintar. Dia nggak pernah nyusahin saya. Duduk aja, takutnya kamu pegal. Iya Pak Adi. Oh iya Pak, maaf kalau saya lancang. Kenapa Bu Dina lebih milih bekerja ya? Padahal kan saya yakin kalau Pak Adi bisa mencukupi kebutuhan Bu Dinda. Kasihan Dinda, bayi sekecil ini pasti pengennya deket ibunya terus. Tapi Bu Dina malah sibuk bekerja. Saya sudah membicarakan ini sebelumnya sama Dina, tapi dia tetap mau kerja. Sebenarnya sebelum kita nikah, Dina memang seorang wanita karir. Dia sedikit keberatan kalau harus di rumah aja. Makanya sekarang saya butuh kamu buat jaga anak saya dan Dina. Oh seperti itu ya Pak. Bisa nih, aku goda Pak Adi. Kelihatannya Pak Adi juga mulai tertarik sama aku. Aku bisa manfaatkan ini. Selama Dinda kerja, bisa nih aku deketin Rina. Dina terlalu sibuk kerja sampai lupa ngurus aku dan Dinda. Pak, saya mau bikin susu ya buat Dinda. Soalnya ini waktunya Dinda minum susu. Iya Rina, silakan, kasihan anak saya. Dinda pasti lapar. Andai saja Dina yang ada di rumah dan mengurus Dinda, aku pasti akan bahagia melihat Dinda yang selalu ada di tangan Dina, bukan orang lain. Dinda, mainnya sama Susrini dulu ya. Mama Dinda lagi kerja dulu. Nanti kalau Mama Dinda pulang, Dinda bisa main sepuasnya sama Mama. Andai aja yang ada di depan aku ini Dinda dan Dina. Kapan kamu akan berhenti bekerja Dina? Kamu gak mau lihat perkembangan dan pertumbuhan anak kita? Kamu sudah melewatkan banyak hal dari anak kita. Tolong jangan salahkan aku kalau aku mulai tertarik dengan Rina yang selalu membuat anak kita ceria. Nih, ayo main ini. Lihat tuh Dinda, ada Papa. Papa. Iya sayang, Papa di sini. Mainnya sama Susrina dulu ya. Pak Adi nggak mau main sama Dinda. Biarkan dia main sendiri. Saya masih pusing habis menyelesaikan pekerjaan saya. Lagi pula Dinda kelihatannya lebih ceria kalau main sama kamu. Kalau sama saya Dinda nangis terus. Mungkin itu karena Pak Adi jarang main sama Dinda. Coba lebih sering ajak main Dinda Pak. Mungkin Dinda bisa lebih akrab sama Pak Adi. Mungkin kamu benar. Terima kasih ya. Dinda terlihat sangat ceria akhir-akhir ini. Itu semua berkat kamu Rina. Saya senang bisa membantu Pak. Dinda memang anak yang ceria. Kamu benar-benar luar biasa. Saya jarang melihat orang setulus kamu. Terima kasih Pak, itu pujian yang besar. Kayaknya Pak Adi mulai tertarik nih sama aku. Aku harus terus mencari perhatiannya Pak Adi. Oh iya Pak, selain menjaga Dinda, saya juga bisa kok jadi tempat curhatnya Pak Adi. Soalnya akhir-akhir ini saya sering melihat Pak Adi itu murung. Mungkin Bapak butuh teman cerita buat mendengarkan keluh kesah Bapak. Ya, akhir-akhir ini saya memang sedikit ada musibah. Terima kasih banyak Rina. Mungkin lain kali saya bisa cerita sama kamu. Tiap hari kerjaan kayak gini doang. Pak Adi juga sibuk kerja di ruangannya. Kapan ya aku bisa ngobrol berdua sama Pak Adi? Ya minimal biar aku bisa ngasih perhatian gitulah ke Pak Adi. Ini dari pagi sampai malam harusnya jagain Dinda terus. Kapan coba Dinda dipegang sama ibunya? Pak Adi, Bapak butuh sesuatu? Saya mau bikin kopi Rina. Sini Pak, biar saya saja yang bikinkan. Terima kasih ya Rina, maaf merepotkan. Iya nggak apa-apa kok Pak. Sekalian baru aja saya juga habis bikin susu buat Dinda. Ya udah, tolong bikinin saya kopi ya. Gulanya sedikit aja. Nanti tolong anterin ke kamar saya. Baik Pak Adi.
Kesempatan nih, aku bisa cari muka sama Pak Adi. Mari kita bikin kopi spesial buat Pak Adi. Halo Dina, udah malam, kenapa kamu belum pulang? Jangan kebiasaan lembur kayak gini. Kamu masih ingat aku sama Dinda kan? Ya ampun mas, aku minta maaf ya. Tiba-tiba aja aku harus keluar kota. Soalnya ada pekerjaan mendadak di sana. Kenapa kamu gak bilang sama aku dari awal? Aku kan bisa temenin kamu di sana. Ya ampun mas, aku juga nggak tahu. Ini semua mendadak. Kalau aku tahu dari jauh-jauh hari juga, aku pasti bakal ajak kamu. Maaf ya, malam ini aku nggak bisa pulang. Aku pulang besok pagi. Kamu tuh kalau ada apa-apa bicara dulu sama aku. Ya udah nggak apa-apa. Kamu hati-hati ya di sana. Iya, aku bakal hati-hati di sini. Terima kasih ya mas, udah mau ngertiin aku. Iya, kamu terlalu fokus sama kerjaan kamu Dina. Kapan kamu bakalan fokus ke aku dan juga Dinda? Ini pak kopinya. Maaf saya lancang masuk kamar bapak, tapi tadi saya ketuk-ketuk, bapak nggak denger. Iya nggak apa-apa Rina. Saya tadi lagi teleponan. Mungkin saya nggak denger. Makasih ya buat kopinya. Iya Pak Adi, sama-sama. Kayaknya Pak Adi lagi kesel deh. Kenapa Pak? Iya, saya lumayan kesel. Dina malam ini nggak pulang. Dia tiba-tiba aja bilang harus keluar kota. Bu Dina itu sibuk sekali ya. Dia bahkan nggak punya waktu buat anaknya sendiri. Ya gitulah Dina. Malam ini kamu mau kan temenin saya? Maksud saya temenin saya ngobrol. Kamu belum ngantuk kan? Belum kok Pak. Gak masalah kalau bapak pengen ngobrol sama saya. Duduk Rina. Kenapa ya aku sering banget melihat Rina masuk ke ruang kerja Mas Adi. Akhir-akhir ini bahkan aku sering melihat Rina bareng sama Mas Adi. Apa yang sedang mereka lakukan ya? Apa mungkin mereka menyembunyikan sesuatu di belakang aku? Rina dan Mas Adi benar-benar bikin aku curiga. Kalian berdua ngapain ada di sini? Ini sudah malam. Kenapa kamu bisa ada di sini sama Rina? Tidak ada apa-apa Dina. Kita cuma bahas pekerjaan rumah. Selain itu kita juga bahas soal Dinda. Iya Bu Dina, saya dan Pak Adi hanya membahas soal Dinda dan juga pekerjaan rumah. Kita tidak membahas apapun kok. Tapi kenapa harus malam-malam begini? Apalagi di ruang kerja. Kenapa nggak bahas besok aja? Atau kamu bisa membahasnya dengan saya? Kenapa harus sama Mas Adi? Dina, maaf bikin kamu curiga. Tapi aku dan Rina benar-benar cuma bahas masalah kerjaan rumah. Kita nggak punya waktu buat bahas ini kalau pagi hari. Rina juga kan harus ngejagain Dinda. Terus kenapa nggak bahas sama aku? Kenapa cuma kalian berdua? Kamu kan habis pulang kerja. Aku takut kamu capek. Makanya biar ini aku yang urus. Lagi pula setiap hari kan aku kerjanya di rumah. Aku mantau kerjaan kantor dari sini. Jadi aku nggak terlalu capek kayak kamu. Udah ya, jangan terlalu dipikirin. Oke, aku percaya sama kamu. Tapi lain kali kalau mau bahas soal pekerjaan rumah atau soal Dinda itu sama aku aja ya. Dan kamu jangan terlalu sering masuk ruang kerja suami saya. Iya Bu, maaf Bu kalau saya lancang. Dina, udah nggak boleh dibahas lagi. Kamu juga nggak perlu ngomong kayak gitu. Kasihan Rina, dia kelihatan ketakutan kayak gitu. Udah ya, lebih baik kita istirahat. Ini udah malam, kamu pasti capek. Si Bu Dina itu ganggu aja sih. Aku kan lagi berduaan sama Pak Adi. Dia itu ganggu aja sih. Kenapa dia nggak keluar kota lagi aja sih? Biar aku bisa bebas berduaan sama Pak Adi. Dina, kamu kenapa? Kau dari tadi melamun terus sih. Kamu ada masalah? Jangan bilang kamu lagi ada masalah sama suami kamu. Iya, aku lagi curiga sama dia. Akhir-akhir ini dia tuh berubah. Aku ngerasa ada yang aneh. Apalagi semenjak ada Rina. Rina, baby sister, anak kamu. Iya, aku ngerasa ada yang mereka sembunyiin dari aku. Rina lebih sering deket sama Mas Adi. Bahkan semalam aku mergokin mereka di ruang kerjanya Mas Adi. Wah, harus hati-hati Nina. Jangan sampai Rina ngambil Adi dari kamu. Kamu tahu sendiri kan, zaman sekarang tuh harus hati-hati. Kan banyak tuh berita di luar sana, baby sister yang jadi simpanan suami orang. Aku setuju sama Koko. Jangan sampai rumah tangga kamu hancur hanya karena Rina. Kamu harus awasi dia dan jangan biarkan Rina berduaan terus sama Adi. Kalau perlu kamu cari baby sister yang lain deh. Nah, aku setuju kalau perlu kamu cari baby sister yang umurnya udah tua aja. Biar dia gak godain suami kamu. Ada benarnya juga sih. Tapi kan aku gak bisa sembarangan pecat Rina. Aku juga gak punya waktu untuk cari baby sister yang lain. Untuk saat ini kamu hati-hati aja dulu. Awasi Rina, jangan sampai dia godain suami kamu. Dina, kita gak bermaksud buat ikut campur soal urusan rumah tangga kamu. Tapi sebagai teman, kita pengen yang terbaik buat kamu. Kita gak mau melihat rumah tangga kamu hancur hanya karena orang ketiga. Makasih ya, apapun badainya, aku akan tetap mempertahankan rumah tanggaku. Aku gak akan membiarkan ada perempuan lain masuk ke dalam rumah tanggaku dan menghancurkan semuanya. Aku akan menyingkirkan orang-orang yang berpotensi sebagai orang ketiga.
Aku harus cari bukti kalau memang Mas Adi dan Rina itu ada hubungan atau enggak. Aku nggak bisa terus-terusan dibayangi sama rasa takut ini. Aku nggak mau hidup dalam rasa curiga. Ini HP Mas Adi. Dulu dia nggak pernah marah kalau aku buka HP-nya. Akhir-akhir ini dia nggak pernah ngebolehin aku buat cek HP-nya. Oke, ini benar kecurigaan aku kalau ada sesuatu yang disembunyiin sama Mas Adi. Jadi benar dugaanku, Mas Adi selingkuh dengan Rina. Apalagi mereka selalu bersama. Kenapa kamu buka ponsel aku, Dina? Apa maksud dari foto-foto yang ada di HP kamu, Mas? Selama ini kamu selingkuh sama Rina, baby sister anak kita. Iya, Mas. Kenapa kamu tega mengkhianati aku, Mas? Dina, dengarkan aku dulu. Ini gak seperti yang kamu pikirkan. Aku sama Rina itu... Apa, Mas? Kamu mau bikin alasan apa? Udah jelas-jelas foto itu jadi buktinya. Kamu sama Rina selingkuh di belakang aku. Kalian pergi jalan-jalan ketika aku kerja. Bahkan kalian tega titipin Dinda ke rumah ibu aku. Sedangkan kalian enak-enakan jalan-jalan di luar sana. Tega ya kamu, Mas? Dengarkan aku dulu, Dina. Aku mohon jangan emosi kayak gini. Aku gak akan pernah membiarkan ada perempuan manapun yang mengambil kamu dari aku. Perempuan kayak Rina itu gak pernah pantas, Mas. Dia gak pernah bisa setara sama aku. Aku harus memberi dia pelajaran. Dina, tunggu. Rina, dasar perempuan gak tahu diri kamu. Maaf Bu Dina, ada apa ya? Kenapa ibu tiba-tiba marah-marah seperti ini? Gak usah sepolos ya kamu. Kamu pikir saya gak tahu? Selama ini kamu mencoba mendekati suami saya, iya kan? Kamu menggoda suami saya. Kamu tuh harusnya tahu diri, Rina. Kamu tuh cuma baby sister. Pantas kamu menggoda suami saya, ha? Dina, aku mohon dengarkan dulu. Jangan seperti ini. Ayo kita bicarakan ini baik-baik. Gak ada yang perlu dibicarakan dengan baik-baik, Mas. Rina, kamu tuh gak tahu diri ya. Kamu tuh udah godain suami saya. Dan kamu, Mas, apa kamu gak sadar udah digodain sama dia? Rina, kamu berani-beraninya ya menghancurkan rumah tangga saya. Bu, saya tidak bermaksud. Keluar dari rumah saya sekarang juga. Kamu saya pecat. Dina, ini salahku. Jangan salahkan dia sepenuhnya. Jadi kamu lebih bela dia daripada istrimu, Mas. Kamu sadar gak sih, Mas? Apa yang kamu ucapin? Bukan gitu maksud aku, Dina. Tapi apa, Mas? Aku gak mau ada alasan apapun. Mulai detik ini, aku gak mau melihat perempuan menjijikan ini ada di dalam rumah kita. Pergi kamu dari rumah ini. Saya bahkan gak sudi menyebut nama kamu. Pak Adi, di mana ini, Pak? untuk saat ini tolong turuti apa yang dikatakan oleh Dina. Kamu saya pecat. Tolong jangan ganggu keluarga saya lagi. Tapi Pak Adi, saya nggak mungkin meninggalkan istri saya dan anak saya. Lebih baik kamu rapikan barang-barang kamu dan kamu pergi dari sini. kenapa semuanya jadi gini sih? Semua rencanaku hancur. Aku pikir Pak Adi bakal ngebelain aku, tapi nyatanya dia nggak bisa meninggalkan istri dan anaknya. Sekarang aku harus gimana? Kamu lihat nggak perempuan itu? Dia itu awalnya kerja jadi baby sister, tapi lama-kelamaan dia malah ngegodain suami majikannya. Nggak tahu diri banget ya. Iya, kamu bener. Kalau kerja mah yang bener aja. Jangan suka ngegodain sana sini. Sekarang udah dipecat, mau tahu rasa. Bener banget, nggak tahu malu banget ya. Godain suami orang, cantik doang, tapi doyannya sama suami orang ya. Buat apa? Kabar tentang aku dan Pak Adi ternyata menyebar secara luas. Bahkan orang-orang banyak yang menghina aku. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Aku udah kehilangan semuanya. Saya nggak mau punya baby sister tukang ngegodain suami orang kayak kamu. Baby sister itu harusnya jagain anak, bukan malah godain suami orang. Lebih baik kamu cari kerja di tempat lain aja. Pergi sana. Tapi saya hanya ingin bekerja. Saya tidak akan menggoda pasangan orang lain, Bu. Saya sudah bertobat. Alah, jangan bohong kamu. Orang kayak kamu tuh nggak akan pernah bisa berubah. Saya tidak mau mengambil resiko. Bisa-bisa suami saya digodain lagi sama kamu. Udah, sana pergi. Saya mohon, Bu, berikan saya kesempatan untuk bisa bekerja di sini. Saya hanya akan menjaga anak ibu. Kamu ini keras kepala sekali ya. Saya kan sudah bilang, saya nggak mau memperkerjakan perempuan penggoda seperti kamu. Yang ada nanti rumah tangga saya hancur. Lebih baik saya capek ngurus anak saya sendiri daripada harus melihat suami saya digodain sama kamu. Saya tidak menggoda siapapun, Bu. Semua itu hanya fitnah. Kamu pikir saya tidak tahu, Dina? Dina itu teman baik saya, dan dia gak mungkin bohong. Lagi pula semua orang juga sudah tahu kalau kamu itu baby sister, tapi suka ngegodain suami orang. Sudahlah, pergi kamu dari sini dan jangan pernah menginjakkan kaki kamu di rumah saya lagi. Udah beberapa hari ini aku nggak bisa dapat kerja. Semua orang menolak aku dengan mentah-mentah. Mereka bilang bahwa aku adalah perempuan penggoda. Padahal aku hanya ingin menjadi baby sister saja. Kemana lagi aku harus mencari kerja? Semua orang mulai menjauhi aku. Semua gosip tentang aku menyebar kemana-mana. Sekarang aku nggak tahu harus kerja apa. Itu dia, baby sister yang mencoba merubut suami majikannya.
Jangan dekat-dekat, nanti rumah tangga kita dihancurkan juga. Aku nggak mau kamu tergoda sama baby sister penggoda kayak gitu. Lah, aku mah bukan pria genit. Aku mana tertarik sama dia. Awas aja ya, kalau kamu sampai tertarik sama dia, aku nggak akan segan-segannya buat keluar dari rumah. Dan kamu nggak bakal bisa melihat aku lagi. Kamu jangan takut, Winnie. Itu nggak ada apa-apanya sama kamu. Aku nggak doyan wanita penggoda. Ternyata sehina itu ya aku di mata masyarakat. Aku benar-benar malu. Kalau tahu kejadiannya kan seperti ini, aku tidak akan pernah mau menggoda Pak Adi. Aku benar-benar menyesal. Apa yang sebenarnya aku pikirkan? Kenapa aku begitu bodoh merebut suami orang lain? Aku nggak tahu kalau akibatnya akan separah ini. Semua orang benar-benar menjauhi aku. Aku hidup dalam kesendirian. Aku benar-benar menyesal sama apa yang sudah aku lakukan. Ternyata benar, kalau kita bekerja, mending fokus aja sama apa yang kita kerjakan. Tidak perlu sok-sokan menggoda suami orang sampai akhirnya harus berakhir seperti ini. Ini semua mungkin adalah ajaib untuk aku. Tapi, apapun itu, aku akan menerima kondisiku yang sekarang. Tidak ada yang mau menerima aku. Semua orang menjauhi aku. Kenapa aku tidak bisa diterima oleh mereka? Apa aku benar-benar sehina itu? Apa benar tidak ada kata maaf bagiku? Itu dia wanita yang dihukum karena merebut suami orang. Bisa-bisanya dia melakukan hal seperti itu. Lagian baby sister jagain anaknya. Yang dijagain malah suami orang. Haiya, nggak tahu malu banget ah. Ya, orang zaman sekarang demi uang apapun bakal dilakuin. Kepeduli kalau orang yang digodain itu suami orang ataupun bukan. Yang penting bisa dapat duit banyak. Haiya, miris banget sih ya. Orang yang kayak gitu, itu kan sama aja ah. Dia nggak punya harga diri. Sebenarnya dia punya, tapi kayaknya udah dijual ke pusat gadai. Ini semua salahku. Aku pantas menerima ini. Sekarang aku sadar bahwa tidak seharusnya kita merebut kebahagiaan orang lain, karena itu hanya akan menghancurkan hidupmu sendiri. Andai saja aku punya kesempatan kedua, aku ingin memperbaiki diriku sendiri menjadi orang yang lebih baik lagi, jadi orang yang lebih fokus pada pekerjaan tanpa harus merusak kebahagiaan orang lain.